Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Siska di Whisper Horror. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pada video kali ini aku akan membawakan cerita dari akun Twitternya Kak Galih, melanjutkan cerita part 2-nya KKN bareng Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat di tengah kondisi yang belum stabil ini. Malam ini ketika aku menulis trainan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 10:09 malam, aku teringat kejadian yang aku alami ketika aku masih mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat. Bagi setiap manusia yang akan melanjutkan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi, atau bisa dibilang sebelum menyusun tesis atau skripsi, diharuskan mengikuti sebuah program dari universitas yang bernama KKN atau Kuliah Kerja Nyata, yang bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan jika suatu saat kita sudah lulus kuliah, kita mendapatkan pengalaman tentang bagaimana kehidupan di desa, berbaur dengan masyarakat, serta mengasah soft skill yang kita miliki. Aku menyambut kegiatan tersebut dengan gembira, karena ini merupakan pengalaman pertama yang akan aku dapatkan ketika berbaur dengan masyarakat bersama teman-teman seperjuangan. Dan yang paling membuatku penasaran adalah aku akan mendapatkan teman-teman baru yang berasal dari fakultas dan jurusan yang berbeda-beda. Oh ya, sebelumnya, untuk KKN bareng Mbak Uti part 1 dapat dilihat pada link ini ya. Cerita kali ini merupakan cerita lanjutan yang aku alami setelah kejadian saat KKN yang saat ini merubah kehidupanku secara signifikan. Pada part 1, aku sudah menceritakan bahwa selama 1 bulan, aku dan teman-teman diteror oleh sosok kuntilanak yang mendiami rumah yang kita sewa di desa. Rumah sewaan tersebut tampak tidak seperti rumah pada umumnya yang ada di desa itu, karena rumahnya terlihat mentereng satu-satunya. Dan info dari penjaganya bahwa pemilik rumah itu adalah orang Garut yang sekarang sudah tinggal di Jakarta. Pemilik rumah jarang sekali mengunjungi desa, jadi rumah itu kosong, gak ada yang menghuni. Tapi tetap diberesin dan dibersihin sama penjaga rumah. Selain dihuni oleh Mbak Kunti, rumah tersebut juga dihuni oleh makhluk-makhluk lain yang mendiami pusaka atau mustika. Jumlahnya banyak, dan energi dari pusaka tersebut saling tarik-menarik dengan energiku dan energi sekitar. Aku percaya setiap makhluk, entah itu manusia atau makhluk lain, memiliki energi masing-masing. Dan jika terlalu kuat atau kita tidak dapat mengendalikan energi itu, akan mengakibatkan tarik-menarik energi. Pada episode 1, aku mengalami kecelakaan motor saat aku dan teman berniat pergi ke ATM untuk membayar uang semesteran kuliah yang berdurasi kurang lebih 1 jam dari desa. Sebelum berangkat ke kota, aku gak ngerasain firasat apa-apa. Tapi memang saat itu motor dalam keadaan sangat susah untuk dinyalakan. Mungkin memang karena faktor usia motor atau mungkin karena belum diservis sama temanku. Beberapa kali aku coba starter tetap nggak bisa nyala. Sampai akhirnya dibantuin sama teman KKN lain dan akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Di dalam perjalanan menuju kota, saat itu cuaca cerah dan gak ada tanda-tanda bakal hujan. Namun beberapa menit setelahnya tiba-tiba hujan turun di daerah Tarogong.
dekat dengan objek wisata pemandian air panas atau Cipanas. Din, hujan nih, kita menepi dulu ya. Kagak usah leh, lanjut aja kita. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan pertimbangan saat itu udah mau asar dan kami harus cepat-cepat sampai di tujuan. Saat mengendarai motor dalam keadaan hujan, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali pandangan mengarah ke arah kanan, di tepi jalan aku melihat sosok perempuan memakai baju putih, berambut panjang, kusam, memandangi kami. Aku mencoba memfokuskan diri sendiri sembari ngajak ngobrol teman dengan harapan dapat menghilangkan rasa takut. Tapi, wanita itu selalu ada. Aku lihat di tepi jalan. Entah, aku pun gak ngerti apa yang terjadi saat itu. Sampai pada suatu waktu, pandanganku mulai kabur. Aku gak dapat ngelihat apa-apa. Blank. Di sekeliling semua berwarna hitam. Gelap. Aku bingung atas apa yang terjadi padaku saat itu. Aku gak ngelihat motor yang dikendarai. Di sekeliling benar-benar beda dan gak tahu itu lagi di mana. Tapi beberapa saat setelahnya aku ngelihat sosok kakek-kakek menggunakan baju berwarna serba putih, berjenggot panjang dan membawa tasbih. Dia berkata, "Hudang, hudang, hudang." Yang artinya bangun, bangun, bangun. Langsung saat itu juga aku bisa ngelihat kejadian sekitar. Saat itu di jalan raya macet banget. Lalu aku berpikir, kok bisa macet ya? Ada apa ya? Aku coba untuk mengamati sekitar dan memfokuskan penglihatan ke arah depan. Dan apa yang aku lihat? Aku ngelihat diri sendiri tengah pingsan di pinggir jalan, berlumuran darah, sementara temanku berada 500 meter di belakang, menguatkan dirinya untuk bangun dan berjalan ke arahku. Aku benar-benar bingung, gak ngerti sama sekali apa yang tengah terjadi saat itu. Gimana bisa aku ngelihat diri sendiri tergeletak begitu saja di tepi jalan dan berlumuran darah di mana-mana. Lalu aku panggil nama temanku, dan dia gak nengok sama sekali. Teriak pun gak ada yang bisa dengar. Kakek yang memakai baju serba putih itu lalu menupuk 3 bagian badan, lengan, punggung, dan kaki. Saat itu juga entah apa yang terjadi, aku sudah berada di badan, terbangun, dan melihat keadaan sekitar penuh dengan orang-orang yang mengerumuni aku dan mereka semua terheran. Karena menurut salah satu dari mereka, saat mereka ngecek, mereka nggak bisa ngerasain hembusan nafas yang keluar dari hidungku. Selain itu, mereka juga mengecek pergelangan tangan dan gak bisa ngerasain detak jantung. Saat itu juga mereka menyimpulkan kalau aku sudah meninggal di tempat. Aku sama sekali gak ngerasain sakit di sekujur tubuh, walaupun setengah badan luka semua dan berlumuran darah. Beberapa saat setelahnya aku ditolong oleh seorang, entah aku pun gak tahu dia siapa. Yang jelas aku berterima kasih kepada orang itu sudah mengantarkanku ke RSUD Garut. Di rumah sakit aku ditangani dengan baik oleh dokter dan suster. Mereka pun heran, soalnya aku gak ngerasain sakit apa-apa. Meskipun saat itu gigi depan patah, kaki kanan juga patah. Entah aku pun sampai sekarang gak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Menjelang maghrib, teman-teman KKN tiba di rumah sakit, melihat keadaanku dan langsung membawa pulang ke desa. Di sepanjang perjalanan pulang, di dalam kendaraan aku duduk di baris kedua. Itu ditemani sama Mbak Kunti. Dia ngikutin sedari aku ada di rumah sakit sampai pulang ke desa. Saat itu aku masih dalam keadaan syok dan lemas, gak mau lirik ke arah kanan. Penglihatan fokus ke arah depan. Sesampainya di desa, kami disambut oleh warga sekitar. Mereka semua penasaran dengan apa yang menimpaku, membawa makanan, memberikan salam dan menyemangat. Aku akui kalau masyarakat di desa itu benar-benar care jika tetangganya mendapatkan musibah. Mereka terlihat dengan iklan berempati dan mendoakan agar aku lekas pulih kembali. Setelah sholat Isya,
Pak Ustadz menggelar pengajian di rumah sewaan kami bersama dengan beberapa warga dengan harapan meminta perlindungan dari Allah dari segala tindakan jahat makhluk halus. Pengajian pun dimulai. Selang 5 menit, aku keinget sama Mbak Kunti yang menemani perjalanan dari rumah sakit menuju desa. Dan dia sedang ada di luar saat itu memperhatikan kami. Tidak masuk ke dalam rumah. Mungkin karena kita sedang mengaji. Mukanya serem banget. Matanya hitam, rambut panjang acak-acakan, dan baunya itu loh, gak enak. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan Mbak Kunti dan fokus ikut mengaji bersama. Beberapa hari setelahnya keadaanku berangsur membaik. Aku sudah bisa makan dengan baik. Begitupun kaki yang sebelumnya patah mulai membaik pula. Tapi luka jahitan di muka saat itu masih ada dan entah kenapa lama banget keringnya. Padahal aku sudah mengikuti saran dari dokter. Tak terasa udah 30 hari aku berada di desa dengan teman-teman baru yang super baik, super care, dan kita hidup berpisah melanjutkan hidup masing-masing. Dan mungkin akan jarang sekali bertemu karena kesibukan satu sama lain. Sesampainya di kosan, aku mulai membereskan barang bawaan dan sekaligus membersihkan kamar yang sudah ditinggal selama sebulan. Ada perasaan rindu dengan suasana KKN bersama teman-teman, ada perasaan rindu dengan kehangatan masyarakat di desa, tapi semua itu sudah selesai. Aku mendapatkan banyak banget pelajaran, pengajaran, dan hal-hal baik lainnya. Malam harinya, sesaat sebelum tidur terdengar suara HP berbunyi. Oh, ada pesan masuk dari salah satu penghuni kosan lainnya. "Lih, udah tidur belum?" "Belum, Kak. Kenapa?" "Lihat ke jendela kamar lo deh. Masa ada cewek dari tadi nungguin di situ ngeliatin kamar lo?" Aku langsung membuka gorden jendela dan bener aja, Mbak Kunti ada di depan jendela dong, lagi ngeliatin. Dengan tatapan yang sama dan mulai tercium bau bunga melati. Aku takut, bingung, dan gak tahu harus ngapain. Oke, tenang, relax, berdoa dan abaikan saja si Mbak Kunti itu. Aku tidak memperdulikan keberadaan Mbak Kunti di depan jendela dan memaksakan diri untuk tidur. Aku matikan lampu kamar, dan beberapa saat setelahnya terdengar suara kayak tangan ngegaruk pintu kamar. Aku langsung cek keluar dan kosong, gak ada orang ataupun binatang lainnya. Aku mikirnya saat itu mungkin aja teman kosan lagi iseng nakut-nakutin. Tapi beberapa saat setelahnya suara itu muncul lagi. Aku cek lagi dan kosong, gak ada orang. Lalu di lantai atas ada sekelebat bayangan. Aku auto nengok, bayangan itu berakhir di kamar mandi paling pojok di lantai atas. Ini udah gak bener. Malam itu juga aku memutuskan untuk tidak tidur sama sekali. Keluar kosan pun gak bisa karena ada Mbak Kunti di depan. Suara itu mulai terdengar kembali. Krek, krek, krek. Sesekali kayak ada suara orang memukul pintu kamar. Aku sama sekali gak buka pintu dan berusaha bodo amat. Keesokan harinya saat aku membuka pintu kamar mandi, di atas kloset aku ngelihat ada kepala dong. Gak ada badannya. Pagi itu aku kaget banget, panik. Refleks aku banting pintu kamar mandi. Dan beberapa penghuni kosan keluar kamar. Aku langsung cerita dengan tergesa-gesa. "Gue ngelihat ada kepala di atas kloset itu, Kak. Gue takut banget." "Gak ada, Lih. Mana kepala? Nih gue lagi lihat kagak ada apa-apa, anjir. Lo ngimpi apa gimana sih?" Aku gak ngerti sama sekali. Gimana bisa temanku Dika gak ngeliat apa-apa? Sementara aku ngeliat jelas ada kepala di atas kloset itu, berlumuran darah pula. Pada hari itu aku jadi lebih sering ngelihat sesuatu yang aneh. Kayak makhluk-makhluk aneh yang biasanya gak aku lihat. Itu tuh kelihatan. Aku langsung menghubungi ibu dan menceritakan apa yang sudah dan sedang aku alami. Ibu menyarankan agar kita bertemu di pesantren buyut yang terletak di Bandung Barat. Dan aku mengiyakan ajakan ibu. Ibu menyarankan agar kita bertemu di pesantren buyut yang terletak di Bandung Barat.
dan aku mengiyakan ajakan ibu. Sesampainya di pesantren, aku dan ibu dipersilahkan duduk. Ini kali pertamanya aku mengetahui kalau buyut memiliki pesantren yang sampai saat ini masih berlangsung. Keluarga besar juga nggak ada yang ngasih tahu. Sepanjang obrolan, pimpinan pesantren selalu tersenyum ketika tiap kali melihat ke arahku. Pak Haji teh kunaon ti tadi seuri wae ke abdi teh. Pak Haji tuh kenapa dari tadi senyum terus ke saya? Eta kasep mane teh dituturakeun ku loba makhluk pas kamari di Garutnya. Itu loh, kamu tuh diikuti sama banyak makhluk pas kemarin di Garut ya. Mohon Pak Haji. Iya Pak Haji. Sebenarnya aku dan ibu belum menceritakan maksud dan tujuan kami berkunjung ke pesantren itu. Tapi Pak Haji entah kenapa dia bisa mengetahuinya. Aneh tapi nyata. Lalu Pak Haji menyarankan agar kami menginap semalam di sana. Soalnya nanti malam dia akan mengadakan pengajian dan menutup kembali mata batin yang gak sengaja kebuka waktu kecelakaan di Garut. Karena memang sejak saat kecelakaan itu aku ngerasa lebih sensitif dan sering melihat makhluk-makhluk aneh. Saat malam tiba, pengajian dimulai, kami berada dalam satu ruangan besar dan berjejer para santri. Banyak banget, tapi anehnya pas siang aku gak ngeliat santri sebanyak malam itu. Dan mereka nunduk, gak ada sama sekali yang menengadahkan mukanya. Pak Haji cuma bilang, aku harus fokus. Para santri mulai mengaji. Lantunan ayat suci Al-Quran yang mereka bawakan begitu merdu, menenangkan hati. Sesekali Pak Haji mengusap mataku. Kedua kali dan ketiga kali usapan, aku disuruh meminum air putih yang telah dia doain. Selesai minum air putih itu, mataku jadi sedikit buram. Lama-lama mulai kelihatan dan jelas kembali. Tapi saat penglihatan sudah jelas, aku perhatiin sekitar cuman aku sama Pak Haji aja malam itu. Lalu, santri-santri yang sebelumnya mengaji itu ada di mana? Saat aku menanyakan itu, Pak Haji cuman tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Tapi itu salah. Perkiraanku gak tepat. Soalnya, selang setahun dari kejadian itu, perlahan mata ini terbuka kembali. Sampai saat aku menulis thread ini, mata ini gak ada perubahan. I want to be normal like you guys. I try to fix it but it won't work 100%. Saya ingin menjadi normal seperti kalian. Mbak Uti sejak pertama kali aku ke desa itu dia sudah mengincarku untuk dibawa ke alamnya. Menurut Pak Haji, dia menyukaiku dan makhluk-makhluk yang ada di dalam mustika yang terkunci rapat di kamar juga mereka tertarik dengan energiku. Mereka ingin dibebaskan dari kamar itu. Entah aku pun gak paham kenapa banyak sekali mustika di situ. Mungkin itu dijadikan sebagai jimat oleh sang pemilik untuk mendapatkan popularitas, kekayaan, kedudukan, dan ambisi-ambisi lainnya. Teman-teman, kalau memang kalian memiliki semacam mustika atau jimat, harap berhati-hati. Kita nggak tahu sebenarnya tuah yang mendiami mustika itu nantinya berujung baik atau enggak. Sekian cerita video kali ini. Apabila ada salah kata dalam pembacaan cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video.